Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel ini. Saya akan lanjutkan part 3 ya. Part 3 dari pembelajaran kita ya, dari otak-atik huruf ya, gitulah bahasa lainnya. Kita mencoba belajar nyari ada nggak sesuatu yang beda di hot tulus ini. Ternyata banyak sekali sebenarnya, dan mudah-mudahan ini bisa membantu. Dari sisi sisi yang berbeda sih saya mau coba terangkan kayak gitu. Meskipun saya pribadi, saya akui juga masih sangat jauh banget tulisan saya, dan saya pun nggak sehebat ini tulisannya Master Abdul Rahman Depelet. Masya Allah, beliau memang karyanya luar biasa, halus banget. Dan saya juga pernah lihat entah karya langsung atau replikanya waktu di Jogja. Saya lihat pameran waktu itu, Masya Allah, halus banget karyanya. Saya baru lihat karya sekeren itu dan luar biasa itu. Kita pun kalau lihat di foto kayak gini aja, Masya Allah, luar biasa ya kita lihatnya. Apalagi kalau lihat dari mata langsung tuh, Masya Allah, itu benar-benar luar biasa ya. Kita doakan mudah-mudahan kita semua bisa lah suatu saat atau suatu ketika bisa melihat langsung karya beliau itu, Masya Allah. Kita lanjut tadi part satunya huwa, kemudian part 2-nya al-hayyu, kemudian yang ketiga ini part 3 al-qayyum. Nah, di sini ada banyak rahasia juga nih. Tadi sudah saya bahas sebelumnya huruf tarwis alif ya, tarwis alif. Saya kecilkan dulu sebentar. Oke. Tarwis alif sudah bahas di sini. Oke, kalau kita garis lurus kayak gini, ketemu ini atasnya, dan ini dua titik sini. Nah, tarikan pertama di sini kan sudutnya ini 1 titik ya, 1,5 titik ya, seperti itu. Nah, kemudian bagian sini ada bagian sepertiga juga nih teman-teman, perhatikan juga dari sini, sini. Nah, tepat bagian sepertiga tuh, paling bawahnya. Jadi bagian sepertiga, ulang 1/3 ya. Jangan sampai buatnya lurus atau malah kayak gini ya, kurang bagus juga ya. Jadi benar-benar perhatikan bagian sepertiganya. Oke. Nah, kita lanjut. Ini sebenarnya hampir sama ketika kayak mau buat huruf lam dal ya. Jadi kayak gini, naik kayak gitu. Hampir sama sih, wallahu alam, tapi yang saya lihat hampir sama kayak gitu. Kemudian bagian sudut ini teman-teman, kalau lihat bagian sudut ini, kalau garis lurus itu sama datar dengan ini. Nah, hati-hati kalau misalkan buat kayak gini, nah langsung belok. Nah, ini agak mendingan, agak bagus. Tapi kalau kita buatnya kurang sama sudutnya misalnya, atau kayak gini, ini kan jauh nih sudutnya nih, agak miring. Jadi sudut sini betul-betul sama datarnya. Jadi perhatikan betul sama datarnya. Oke, itu ya. Yang pertama ini bagian sepertiganya, bagian bawah sini. Kemudian yang kedua teman-teman harus perhatikan juga adalah bagian sudut ini betul-betul sama ya. Bagian sudut ini betul-betul sama. Oke, tunggu sebentar, saya warnai ini warna putih aja ya. Oke, jadi bagian sepertiganya, nah, ini bagian sudut yang sama. Oke, sekarang hapus dulu. Saya ulang lagi. Bagian sepertiga, kemudian sudutnya sama rata. Nah, ini perhatikan juga bagian sini ya, perhatikan juga teman-teman, perhatikan sini. Ini kalau ditarik pun nggak sama ya. Ada kalau dilihat detail itu sebenarnya nggak sama ini. Bukan nggak sama, hampir sama. Nah, gitu. Jadi ada aja yang memang yang hampir sama atau bahkan sama itu dalam huruf sulus itu. Ini kalau misalnya fa tunggal potong dari sini, ini kayak huruf ba. Nah, gitu.
sama kayak huruf ba. Kalau fa tunggal itu biasanya memang ada kata atau kaligrafer itu yang buat seperti ini. Jadi dia dipotong di sini sama dengan huruf ba kayak gitu ya, sama dengan huruf ba. Oke, kita ulang. Oke, itu. Kemudian setelahnya huruf ini naik dulu. Ini pun ada bagian sepertiganya nih. Nah, teman-teman perhatikan juga dari sini. Hampir-hampir sepertiga juga. Jadi hampir-hampir bagian-bagian ini. Nah, jadi banyak bagian-bagian yang dia sepertiga sebenarnya. Ini pun, nah ini sepertiga juga. Sini sepertiga juga ini. Ini juga kalau di sini, nah, sepertiga juga di sini. Ini sepertiga bagian sini. Ini sepertiga juga. Itu. Jadi banyak banget bagian-bagian sulusnya, makanya disebut sulus karena memang seperti itu rumusan-rumusannya. Oke. Kemudian kita lanjut dari sini. Kita ambil. Ini pun hampir sama di sini ya, sudut sini. Nah, garis lurus. Nah, kena ini lagi. Gitu. Ini pun kita lanjut lagi, kena lagi di sini. Nah. Oke. Jadi betul-betul luar biasa ya kalau khusus itu, masya Allah, detail-detailnya itu memang beda sama khot-khot yang lain. Dan di sini kita tarik, ini pun hampir sama sih. Ini sebenarnya nggak sama datar ya, cuman kalau ditarik hampir sama, jadi lebih tinggi ini ya dikit. Nah, itu saya coba menjelaskan secara agak detail-detailnya aja ya, yang saya pahami. Kalaupun ada kurangan saya mohon maaf, nanti silakan teman-teman ngasih saran atau mungkin bahkan teguran, tidak apa-apa juga. Sebenarnya kapasitas ilmu saya pun untuk membuat seperti ini memang masih jauh sekali ya, tapi harapan saya mudah-mudahan bermanfaat sedikit meskipun untuk teman-teman yang lain. Nah, sekarang huruf mim ini yang saya dapatkan juga bagian dalamnya ini ukuran 1 pena. Ini ukurannya sama di sini dan di sini ukurannya sama. Di sini pun kalau ke atas sedikit ini ya sama juga ukurannya itu. Jadi sama kayak wow juga. Sebenarnya ini ukuran 1 mata pena. Nah, kalau setugu biasa buat begitu koreksian. Ini lebarnya 1 mata pena, ukuran tingginya ini setengah mata pena gitu. Berarti hampir sama dengan ini. Oke. Nah, kemudian kita coba cek bagian sepertiganya di mana di sini ya gitu. Ini juga bagian sepertiga juga. Sini bagian sepertiga gitu ya. Ini pun ada bagian sepertiganya. Ini pun kalau kita garis lagi set kayak gitu. Nah, kita lihat sini. Nah, sepertiga lagi gitu kan. Jadi banyak bagian-bagian sepertiganya. Oke. Kemudian ini kita coba ya. Kalau ditarik ini hampir-hampir lurus lah ya, bukan lurus, agak miring gini. Kemudian sekitar 2 titik kalau nggak salah, 2 atau 1,5 titik, baru nanti bengkok ke bawah sini deh. Jadi dia nggak gini amat ya, lurus, nggak miring betul-betul ke bawah, agak miringnya tuh agak mendatar gimana ya, istilahnya agak lurus ya gini lah, enggak ya, tapi dia agak sini dulu sebentar, kemudian nurun lagi di sini. Nah, jadi 2 kali ya, jangan sampai buatnya lurus tok saja. Jadi dia potnya 1 seperti ini, sini baru mulai bengkok gitu. Itu huruf mim itu umumnya seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, saya kira itu saja dari huruf ini, dari lafaz ini, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk harokat-harokatnya ini masya Allah sebenarnya hampir dikatakan sama juga sih sebenarnya untuk detail-detailnya.
Ini pun sekitar 1 mata pena. Ini juga. Nah, kemudian bagian sepertiganya pasti ada juga gitu. Nah, ini gitu. Kemudian bagian ini juga, kalau garis lurus, nah nyampe di situ deh sudutnya. Oke, gitu, perhatikan juga. Nah, sepertiga juga nih. Nah, bagian ini. Nah, tingginya sepertiga juga. Kemudian mizannya ini kita detailkan, ini lebih tinggi ya daripada ini. Jadi kalau garis lurus, nah bagian ini lebih tinggi, lebih tipis juga. Oke. Kemudian bagian syiddah tasydidnya ini sama lurusnya, sama tingginya. Kemudian ini agak rendah dikit. Nah, hampir sama dengan lafaz Allah ini, lafaz jalalah. Hampir sama sebenarnya. Kita tinggal buat kayak gini. Aduh, hampir sama seperti itu ya. Cuman bagian ini ya agak tebal kalau untuk syiddahnya. Dan bagian bawahnya agak dikit, agak miring dikit. Oke. Udah huruf ini. Nah, ini beda lagi ya. Nah, huruf H. Jadi yang bisa diberikan tanda seperti ini huruf H, kho tidak bisa. Gitu. Kemudian sukunnya, bagian sepertiga biasanya tetap ada. Gitu. Oke. Kemiringan ini, nah, sekira sama kemiringan ini dengan kemiringan harokatnya itu. Dan juga titiknya sama, itu titiknya segini. Coba saya ulangi. Oke. Kalau kita garis kayak gini, dari sini, garis dari sini, nah, ini sama kemiringannya. Dan titik sama dengan kemiringan tarwis alif. Cuman ini agak dikit, tidak terlalu miring ya ternyata. Oke, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.